zaman Nabi Adam alaihissalam. Yang ke-10 tahun, beliau diturunkan di kota Kabil dan Yis di negeri Armenia. Kaumnya sangat membenci dan memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Sampai-sampai beliau menangis dan sedih karenanya. Ratusan tahun beliau menjalankan tugas, namun hanya sedikit yang beriman. Nabi Nuh alaihissalam diturunkan di tengah-tengah kaum yang sedang menyembah berhala. Akan tetapi berhala-berhala itu adalah berhala buatan mereka sendiri yang mereka percaya mempunyai kekuatan gaib di atas manusia. Mereka kadang menyebutnya Wat, Suwa, Yakut, dan Nasr. Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang cerdik dan pandai. Beliau mengajak kaumnya untuk berpikir, melihat bumi, alam semesta beserta isinya, bulan dan langit, bintang dan mataharinya. Nabi Nuh alaihissalam pun mengajak kaumnya untuk melihat tumbuhan, hewan, dan air yang mengalir. Akan tetapi para kaumnya tidak mempercayai akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menghina dan mengolok-oloknya lagi. Nabi Nuh alaihissalam berputus asa akan keingkaran kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal, dan mulailah para pengikutnya membuat kapal. Akan tetapi dalam proses pembuatan kapal banyak yang mengejeknya. Hei, lihat, Nuh makin gila saja. Masa di padang pasir yang panas begini mereka membuat kapal? Sangat tidak masuk akal. Dia lihat dasar orang sinting. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dan tabah dalam terimanya. Berhari-hari kapal itu dibuat dan selesailah kapal itu. Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan para kaumnya untuk menaiki kapal. Nabi Nuh alaihissalam mengingat anaknya Kan'an sebagai ayah yang bertanggung jawab. Nabi Nuh alaihissalam berlari ke arah Kan'an, dan Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan kepada anaknya karena akan ada bencana alam yang besar. Itu adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi anaknya Kan'an tidak mempercayai Nabi Nuh alaihissalam. Dia mengira ini hanya bencana alam biasa yang akan segera mereda. Dia akan menaiki puncak gunung yang tidak bisa dicapai oleh air. Dan mulailah hujan besar menghantam semua para kaum Nabi Nuh alaihissalam. Der, brus, dan banjir besar pun menghantam semua para kaumnya. Tolong, selamatkan kami. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya selamat di dalam kapal. Pada kejauhan, Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya Kan'an. Ayah Nabi Nuh alaihissalam menyuruh anaknya Kan'an untuk menaiki kapal. Wahai Kan'an, anakku, naiklah ke kapal, maka kau akan selamat, wahai anakku. Akan tetapi Kan'an menjawab, tidak, aku akan menaiki gunung saja, maka aku akan selamat. Nabi Nuh alaihissalam menyesal akan omongan Kan'an anaknya, dan mulailah Nabi Nuh alaihissalam ingin berkata kepada Kan'an, tetapi sudah terlambat. Ombak besar pun menghantam semua para kaumnya, termasuk anak Kan'an anaknya. Ayah tolong, ayah tolong, Kan'an anakku.
Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Kan'an diselamatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak karena Kan'an bukanlah seorang keluarga yang ingin diselamatkan. Sekian cerita dari saya. Pada cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita jangan bersombong diri dan merasa dirinya itu kuat. Kita harus mempercayai akan esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kelancaran berbicara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saat masuk masjid, Allahumma firli sunubi waftahli abwaba rahmatik. Saat keluar masjid, Allahumma firli sunubi waftahli abwaba fadlik. Doa masuk rumah, Allahumma inni as'aluka khairal ma'wati wa khairal ma'wat. Bismillahi walajna wa bismillahi warajna wa ala amrina tawakkalna. Saat keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saat memperoleh rahmat Rabbi. Wabil khusus yang hari ini di wisuda ya. Jadi yang pertama tetap bangga karena sudah bisa menguasai teori metode cara membaca Al-Quran yang benar, yang tartil sesuai dengan tajwidnya. Namun demikian perjuangan ini belum final anak-anakku sekalian. Jadi belum sampai di sini, masih jauh yang harus kalian pelajari untuk bisa memperkuat akidah kalian. Jadi belajar ilmu agama tidak ada batas usianya. Seperti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ngendikan pada kita pesan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai kita dibuai, mulai dalam buayan orang tua sampai ke liang lahat. Jadi selama nafas kita masih di kandung badan, kita dituntut untuk tetap mencari ilmu, terus mencari ilmu. Ya, pesan untuk anak-anak sekalian yang hari ini wisuda tetap harus melanjutkan ilmu yang belum didapat, ataupun tetap biasa, tetap di rumah dibaca Qurannya, jangan digeletakkan toh. Ya, gitu.